Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham Triputra dengan NIM 19156201046. Dengan prodi Sistem Komputer semester 5, mata kuliah Bahasa Pemrograman Berorientasi Objek, di mana pada panel kali ini saya akan menjelaskan pertama yaitu mengenai kelas, kedua yaitu atribut, kemudian ketiga metode, keempat konstruktor, kelima modifier, keenam inheritance, ketujuh polimorfisme, kemudian yang kedelapan abstrak, kelas dan metode, dan yang terakhir yaitu interface. Baik, langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu kelas. Kelas yaitu blueprint atau cetak biru untuk menciptakan instan suatu objek. Jadi semua yang berhubungan dengan objek akan ditampung pada kelas ini, mulai dari atribut, metode, konstruktor, dan sebagainya. Dan hanya satu yang boleh bersifat publik, dan jika lebih dari satu akan bersifat error. Kemudian yang kedua yaitu atribut. Atribut merupakan data yang berada pada kelas yang merepresentasikan karakteristik dari suatu objek, contoh manusia, nama jenis, kelamin, tinggi badan. Kemudian yang ketiga yaitu metode. Metode ialah hal yang dialami dari suatu objek, contohnya makan, berjalan, minum, tidur. Bisa ditambahkan parameter dan bisa membalikan nilai dengan tipe data primitif atau tidak menggunakan, kita bisa menggunakan void. Kemudian konstruktor. Yang keempat konstruktor untuk memberikan nilai awal pada objek, dari suatu kelas, dan juga bisa mempunyai parameter, bisa banyak, bisa lebih dari satu. Kemudian akses modifier adalah tingkat akses yang diberikan kepada user terhadap suatu kelas, terhadap atribut, metode, atau konstruktor. Akses modifier untuk kelas yang digunakan ada dua yaitu public dan default. Apabila public itu bisa digunakan oleh publik, sedangkan default hanya dapat digunakan oleh kelas yang berada pada satu package. Berikutnya untuk atribut, metode, konstruktor bisa menjadi empat yaitu public, private, protected, default. Kemudian di sini kita lanjut pada poin ke-6 yaitu inheritance. Inheritance sendiri ini merupakan arti darinya merupakan pewarisan, atau merupakan salah satu dari tiga konsep dari dasar OOP. Konsep inheritance ini mengadopsi dunia real, di mana suatu entitas objek dapat mempunyai entitas atau objek turunan. Dengan konsep inheritance, sebuah kelas dapat mempunyai kelas turunan, misalkan saja antara entitas bapak dan entitas anak. Kemudian yang ketujuh polimorfisme. Polimorfisme dalam OOP merupakan sebuah konsep OOP di mana kelas memiliki banyak bentuk metode yang berbeda meskipun namanya sama. Maksud dari bentuk adalah isinya yang berbeda, namun tipe data dan parameternya berbeda. Polimorfisme juga ini dapat diartikan sebagai teknik programming yang mengarahkan kita untuk memprogram secara general daripada secara spesifik. Contohnya, kita memiliki tiga kelas yang berbeda, yaitu kelinci, kucing, dan sapi, di mana ketiga kelas tersebut merupakan turunan dari kelas hewan.
Kemudian kita langsung saja pada poin selanjutnya, yaitu abstrak kelas dan metode. Di sini abstrak kelas ialah sebuah kelas yang tidak bisa diinstansiasi atau tidak bisa dibuat menjadi objek dan berperan sebagai kerangka dasar bagi kelas turunannya. Di dalam abstrak kelas umumnya akan memiliki abstrak method. Abstrak kelas digunakan di dalam inheritance atau pewarisan kelas untuk memaksakan implementasi metode yang sama bagi seluruh kelas yang diturunkan. Dari abstrak kelas digunakan untuk membuat struktur logika penurunan di dalam pemrograman objek. Konsep abstrak kelas dan abstrak method akan lebih mudah dipahami dengan menggunakan contoh. Misalkan kita ingin membuat kelas yang terdiri dari beberapa jenis komputer seperti kelas laptop, kelas PC, kelas notebook, dan lain-lain. Seluruh kelas ini tentunya memiliki sifat-sifat komputer seperti memiliki spesifikasi, memiliki prosesor, dan membutuhkan listrik dan mengimplementasinya. Kita bisa membuat seluruh kelas ini diturunkan dari kelas komputer. Kemudian kita ke abstrak metodenya ini. Abstrak method adalah sebuah metode dasar yang harus diimplementasikan ulang di dalam kelas anak atau child class. Abstrak method ditulis tanpa isi dari metode, melainkan hanya signature-nya saja yang signature dari sebuah adalah bagian metode dari yang terdiri dari nama metode dan parameternya jika ada. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada interface-nya. Interface adalah sebuah kontak atau perjanjian implementasi metode bagi kelas yang menggunakan objek interface. Kelas tersebut harus mengimplementasikan ulang seluruh metode yang ada di dalam interface dalam pemrograman objek. Penyebutan objek interface sering disingkan dengan interface saja. Jika kita telah mempelajari abstrak kelas, maka interface bisa dikatakan sebagai bentuk lain dari abstrak kelas. Walaupun secara konsep teoritis dan tujuan penggunaannya berbeda, sama seperti abstrak kelas, interface juga hanya berisi signature dari metode, yakni hanya nama metode yang parameternya saja. Jika ada, isi dari metode akan dibuat ulang di dalam kelas yang menggunakan interface. Jika kita menganggap abstrak kelas sebagai kerangka atau blueprint dari kelas-kelas lain, maka interface akan implementasi metode yang harus tersedia dalam sebuah objek. Interface tidak bisa disebut sebagai kerangka kelas seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mencoba membuat codingan OOP yang tadi. Langsung saja. Ya, itu tadi suara cicak. Ya. Berapa menit? Hah? Lama ya?
Irfan dapet Irfan dapet itu. Apa dulu? Apa dulu? Apa dulu? Ya, tadi. Ya, di sini kita setelah membuat codingan untuk manusia, kelas manusia. Suara kayak bencong, Pak.
Bintang mana? Oh, bintang mana? Enggak, Pak. Tapi mana? Bintang kali. Tempat. Kita lempar di sana. Lempar dia. Iya. Makanya obatnya kan, bangsat. Jauh. Belum, Pak. Bukan. Ya, mesin kan. Apa begitu kan? Cepat bosan. Wanita apa ada lagi sekarang? Oh itu. Sudah kita selesai bongkar lagi. Bagaimana? Hubungannya saja. Kami jawab tugas. Sebenarnya masih lama. Coba coba. Iya, mau mesti. Sudah silakan. Coba. Di
Kenapa kok itu tadi? Ini coba komunitas kan. Ya, di sini kita bisa lihat untuk kelas. Di sini kita terdiri dari 3. Ini dia manusia, publik mahasiswa, kelas mahasiswa, dan juga ini kelas dosen. Kemudian untuk atributnya sendiri yaitu ini dia integer name. Kemudian untuk bisa kita lihat di sini. Kemudian metodenya sendiri yaitu ini metodenya belajar. Kemudian konstruktornya itu yaitu publik. Ya, di sini bisa kita lihat untuk modifiernya yaitu protected juga publik. Kemudian di sini untuk inheritance-nya di sini contohnya yaitu mahasiswa. Bisa dilihat mahasiswa, inheritance dari manusia, dan juga dosen, inheritance dari manusia. Kemudian di sini polimorfisme, itu satu objek mempunyai banyak bentuk. Contohnya di sini manusia, mempunyai banyak bentuk seperti mahasiswa ini dan juga dosen. Itu untuk polimorfismenya.
Di sini kemudian abstrak kelas seperti interface manusia. Di sini dan abstrak method seperti ini metode belajar. Kemudian di sini interface seperti interface manusia. Mungkin sekian saja video. Mungkin itu saja video mengenai penjelasan mengenai OOP dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.